Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Bahagia tanpa batas, jangan lupa bersyukur. Apapun persoalannya saat ini, apapun kondisinya saat ini, wajib bersyukur ya. Karena dengan bersyukur nanti Allah tambah nikmatnya. Kalau Allah tambah nikmatnya berupa rezeki materi, bisa bayar utang, bisa nyicil utang, bisa lunasin utang, bisa ya. Keren banget kan? Yuk, pokoknya syukuri deh apapun yang masih Allah berikan kepada kita. Jangan fokus sama utangnya. Udah, fokus sama bersyukur, tahu-tahu utangnya beres nanti. Dengan cara yang ajaib. Beneran deh. Beneran, yuk saya doakan semua saudaraku semua, Om Budi Channel, keluarga besar Om Budi Channel dimanapun Anda berada. Semoga diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan, rezeki, harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera Allah lunaskan, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Keluarganya diberikan kebahagiaan, keharmonisan, sakinah mawaddah warahmah. Anak dan keturunannya dijadikan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Saudaraku semua, saya mau ngobrol tentang ilmu batin. Tapi yang belum subscribe dulu ya. Dukung dong channel ini dengan subscribe, like, dan terus tombol loncengnya sama. Tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Biar nanti kalau diaminkan sama jutaan orang yang nonton video ini, Allah ijabah mau atau mau banget. Kalau mau banget sambil nonton video ini tulis deh di kolom komentar doa terbaiknya, pengen hutang lunas, pengen punya mobil, punya rumah, apapun deh, tulis deh ya. Yuk sambil nonton video ini, tulis di kolom komentar ya. Dukung dong channel saya, kalau emang ini ada manfaatnya buat orang banyak, didukung dengan like-nya tadi ya, sama komentar juga. Yang belum subscribe juga harus dong, kan katanya biar apa yang saya obrolkan, dilakukan itu ibaratnya saya ijazahkan lah, kurang lebih kalau bahasa Ustadz biasa kiai kayak gitu. Cuman saya kan bukan Ustadz apalagi kiai, saya hanya Om Budi, teman kalian semua, dan saya punya cerita bisa dibagikan ya. Ayo dong subscribe. Yang mau ikut grup gratis boleh, yang mau ikut grup gratis boleh. Terus follow Instagram ya, sama TikTok. Nanti ya buat quote-quote kecil lah di Instagram dan TikTok lah. Grup gratis itu nanti dikasih riadoh dasar. Yuk belajar lah, berlatih. Riadoh itu berlatih Bapak Ibu ya. Riadoh itu berlatih kita berlatihnya dalam segi spiritual, dalam segi ibadah lah ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti riadoh di grup gratis diajarkan, cuman kita nggak tanya jawab karena grupnya dikunci biar nggak banyak yang ngeluh. Kalau banyak yang ngeluh, vibrasinya amburadul nanti, energinya nggak bagus. Ya, pokoknya intinya masuk grup gratis boleh. Yang mau ikut kelas online juga lebih baik karena kita nanti tatap muka lewat Zoom meeting, nanti semua diurus semua sama tim. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Oke ya, gitu aja. Kelas online nanti hubungin tim saya deh ke adminnya. Adminnya banyak sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah Allah membersamai. Jadi gini, ilmu batin itu sebetulnya ilmu orang lama gitu, orang sepuh, orang tua dulu gitu. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu caranya. Pernah nggak? Mungkin yang udah jadi orang tua, apalagi ibu-ibu, wah ilmu batinnya ibu-ibu tuh keren banget, cuma nggak pernah dilatih. Nah, mungkin juga ilmu batinnya bisa, cuman tertutup hijab. Ada penghalangnya gitu. Penghalangnya apa? Karena jarang ibadah, masih suka ngomongin orang, masih suka ngegosip, suka ngeyel sama keluarga, apalagi ke suami, ibu-ibu. Ya bapak-bapaknya juga mungkin suka marah ke istri, itu hijab gitu. Hijab yang ilmu batin itu kadang-kadang nggak bisa dipakai. Kurang lebih seperti itu. Coba deh, pernah nggak dulu waktu ibu-ibu nih khususnya, ibu-ibu punya suami, nah, suaminya merantau jauh loh. Kalau suaminya misalnya kurang sehat, wah kok perasaannya nggak enak. Atau seorang ibu ke anak, anaknya kurang sehat nih di perantauan, kok nggak enak, atau ada tanda-tanda apa gitu. Kan itu kan Allah yang kasih, bukan kita ya. Bukan kita yang mau, tapi Allah yang kasih. Intuisinya muncul tuh. Iya ya, ini ada apa, perasaan kok nggak enak. Tiba-tiba siangnya dapat kabar suaminya masuk angin. Iya, anaknya mungkin gatal tangannya gitu.
Ya kabar saya nggak mau ngedoain bicara yang suaminya gimana penyakit, enggak lah, yang ringan-ringan aja lah ya. Kan awas jadi doa, kalau masuk angin insya Allah cepat sembuh lah, insya Allah gitu ya. Jadi gitu, gimana nih ilmu batin biar diasah? Perbaiki dulu ibadahnya, perbaiki ibadah. Terus sifat-sifat yang kurang bagus ya kadang-kadang kita itu hanya bisa menahan yang kita anggap dosanya besar, kayak berzina, membunuh, mencuri, dosa besar tuh. Itu kita hindari, tapi yang kecil-kecil kita nggak hindari. Seperti apa? Ngegosip itu kan nggak bagus. Marah-marah, ngeyelan, sok tahu, nyinyir kayak gitu kan nggak bagus. Itu yang kecil-kecil yang tetap aja kan hijab itu pembatas. Ya kan kecil-kecil ya jadi benteng kan, kurang lebih seperti itu. Kita hanya memikirkan yang besar-besar, tapi yang kecil-kecil enggak. Padahal yang kecil-kecil juga ngaruh. Ya kalau misalnya kecilnya 1000 ya jadi besar juga kan. Ya enggak? Kalau nilai membunuh itu nilainya 1000, kita nggak membunuh, cuman kita yang kecil-kecil nih banyak banget sifat kayak gitu. Digabungin jadi 1000 ya sama aja kan, ya dosa besar juga. Nah itu penghalang hijab ya. Jadi gimana caranya? Udah banyak-banyak mohon ampun sama Allah. Banyak-banyak diem aja. Diemnya cuman bukan diem ngelamun. Diemnya diem berzikir. Bahasa lisan ini dengan kalimat-kalimat tauhid ya. Dengan apa? Dengan zikir deh. Mau istighfar, astagfirullahaladzim. Mau diucap boleh. Mau dalam hati boleh. Ya boleh lah. Astagfirullahaladzim. Atau sholawat. Sholawat paling mudah sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad. Atau apapun juga zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Boleh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Boleh deh. Pokoknya terus connect sama Allah. Setelah kita terhubung sama Allah, ilmu batin tuh mudah banget dilakukan. Sebetulnya nggak apa-apa, cuman agak telat gitu, agak terlambat ya, nggak cepat maksudnya, dan nggak besar. Coba kalau sudah, kalau ilmu batin besar, alhamdulillah ya Allah. Ilmu batin itu sering banget saya pakai. Kenapa? Itu yang paling mudah, nggak ngoyo, nggak capek kan. Contoh kecil nih, kurang lebih beberapa hari yang lalu lah. Malamnya nyonya bilang gini, ya ini udah mau lebaran gitu. Kita mau pesen kue online-nya kapan? Karena kalau mendekati lebaran, nanti padat ya. Nanti padat, pengirimannya overload. Iya kalau dikirim, kalau enggak. Kalau ditumpuk-tumpuk hancur juga. Iya, saya bilang. Saya cuma iya aja, saya cuma bismillah. Alhamdulillah. Istri udah ngingetin ya. Saya cuma ngebatin aja, ya Allah. Istri saya pengen kue lebaran, ya Allah. Dah enak ya. Kalau Allah langsung ngasih kue lebaran. Dah cukup segitu saya. Dah. Itu malamnya subuhnya habis sahur istri ngomong lagi, tapi dengan persoalan yang berbeda. Ayah, ini abon punya anak-anak tinggal 1 lagi, udah mau habis. Oh iya, saya bilang. Ya saya bilang iya aja ke istri kan. Karena apa? Iya itu apa? Iya itu ya udah. Saya bilang nanti saya berdoa deh. Saya mohon sama Allah karena kan saya nggak mampu, saya nggak sanggup. Beli abon tuh saya nggak sanggup, beneran. Dia nggak mampu tanpa daya dan kekuatan dari Allah. Ya enggak? Kalau nggak ada pertolongan Allah nggak ada. Ya udah sih, ya Allah. Enak kali ya kalau ada abon nih, istri tadi minta dalam hati saya. Nah kali ya kalau ada abon, ya Allah, istri saya minta. Udah cuma segitu aja. Nah nggak lama kan rumah saya tuh sebelahan sama orang tua saya karena saya wajib untuk membersamai orang tua saya. Orang tua saya sudah sepuh, saya anak laki-laki satu-satunya. Ada kakak saya di Jakarta, beliau ya mau nggak mau saya di sini. Gitu. Nah, subuh itu pagi-pagi tuh ayah saya datang sama ibu saya. Tanya istri saya mau beli abon nggak? Karena beliau mau ke pasar, ceritanya mau ke pasar lah, seneng namanya orang tua kan ke pasar ya, cari-cari yang mereka suka lah. Jadi bilang ke istri mau ke pasar, mau nitip nggak? Siapa tahu mau beli abon. Itu yang pertama tuh. Udah nawarin, padahal kita nggak bilang bahwa kita ada perlu abon. Istri saya bilang gini. Nggak usah, kan bilangnya kakek ya, kita kan mengajarkan ngomong kakek nenek karena anak-anak kita supaya manggilnya sama. Enggak kek, masih ada 1 kata istri. Memang masih ada 1. Udah saya diem aja, saya diem senyum aja. Udah nih, itu keajaiban yang pertama apa? Ilmu batin ya, ilmu batin. Saya nggak tahu nih, saya nggak kong kali kong dan saya nggak bicara sama teman-teman saya semua. Beneran, saya nggak pernah ngobrol. Dan karena saya nggak pernah minta-minta, karena apa? Mindset minta-minta itu orang nggak punya gitu. Orang yang suka gini, kalau saya mindsetnya ngasih. Karena Allah tuh kan maha pemberi. Saya pengen ngikutin perintah Allah. Memberi nanti sama dengan menerima lebih banyak. Kurang lebih seperti itu.
Saat kita memberi, nanti pasti kita menerima lebih banyak dari Allah. Karena Allah tuh senang sama yang gitu. Kalau kita nggak diberi lagi sama Allah, kita nggak kasih beri dong. Kita nggak kasih dong. Makanya udah paksain kayak gitu. Nah, kurang lebih jam 9 pagi, itu yang yang bantu-bantu di rumah, itu kan udah kayak keluarga, udah kayak anak sendiri si Teteh. Pak, ada paket. Ya udah Teh, biasanya kalau paket tuh dia yang buka. Tapi tanya dulu, buka Teh, buka. Itu dus besar tuh, dibuka. Apa Teh? Saya bilang, kue Pak. Masya Allah, tabarakallah. Kue dari siapa? Baca dong. Ini buat Om Budi dari Ibu siapa sih waktu itu, lupa karena saking banyaknya. Bu, Masya Allah, tabarakallah. Siapa ya? Dari Bu siapa sih? Bu Okta kemarin. Bu Okta, banyak banget yang ngirim. Itu dulu yang hari itu mah, oh Bu Apriliana, kurang lebih dari Bu Apriliana. Itu pas dibuka, kue lebaran banyak banget. Ada berapa dus lah. Bentuknya kan kue apa yang panjang-panjang itu, karena beliau mungkin di sana banyak sekali UMKM ya, produksinya gitulah. Orang-orang sana seperti kue tuh. Alhamdulillah, saya bilang ke Bunda, sini sebentar apa? Kue lebaran, saya bilang. Allah yang kasih, saya bilang. Dia senyum-senyum. Emang ayah minta sama ibu ini? Enggak, Bu Apriliana tuh beliau ada di grup Jana Family. Nah, udah deh, Bunda nih, Allah langsung jawab. Itu kan emang setiap hari sering banget kayak gitu, cuman nggak ngeh aja dia. Dah, kurang lebih jam 2 siang tuh ada paket lagi datang. Pak, ada paket lagi. Oh ya udah, nggak apa-apa, kan banyak banget, alhamdulillah, tabarakallah. Keren banget lah. Dibuka. Isinya apa? Ini takjub banget orang rumah nih. Emang ayah ngedoanya apa? Kan udah diajarin saya, masa sih? Abonnya 3. Abonnya 3 toples abon sapi, abon ayam kalau nggak salah. Sambalnya 2 kalau nggak salah. Terus masih banyak makanan yang lainnya lah dalam satu dus itu. Siapa Teh? Saya bilang Bu Riana. Masya Allah, jejak kalau khairnya keren semua. Saya langsung bilang, Bunda nih, hari ini Allah jawab 2. Gimana kalau kita ibadahnya ele-elean, nggak bagus, ya nggak? Apa yang baru di hati aja Allah kabulin. Janjian sama Bu Riana nggak? Makanya saya ceritain di grup itu merinding semua. Saya aja merinding gitu. Istri saya ketawa. Iyalah, saya bilang, ilmu batin tuh kalau misalnya kita batinnya sama Allah, mintanya sama Allah, kan minta sama Allah nggak ada. Walaupun garam secuil pun harus minta sama Allah. Kita mah nggak mampu buat garam, beneran. Bisa gitu buat garam? Nggak bisa kan. Itu hari itu. Nah setelah itu banyak banget lah, banyak banget. Ada yang ngasih kacang banyak banget, waktu itu ngasih kacang. Saat itu handphone saya udah jarang bawa handphone kan. Handphone jarang buka lah. Kecuali kalau ada wapri-wapri yang bisa dibalas, ya balas, kalau enggak. Karena ketumpuk-tumpuk. Om, ini banyak yang ngirim ini katanya makanan. Saya pas nggak di rumah. Lihat, fotoin dong, fotoin. Buset, saya bilang. Itu mau nyuruh saya jualan apa? Oh, toples banyak banget. Emang mau nyuruh saya jualan gitu. Alhamdulillah masih bisa dibagi-bagi. Keren lah, rezekinya berkah buat semua. Berkah buat yang ngirim, berkah buat saya dan keluarga saya. Berkah buat yang nonton semua. Itu ilmu batin, makanya selalu diasah. Karena pisau pun kalau nggak diasah tumpul. Nah, makanya ilmu batin terus diasah dengan apa? Buka hijabnya. Dengan jauhi dosa. Terus apa? Jadi orang baik. Ya ibadahnya perbaikilah. Ibadahnya, hubungan kita sama Allah, hubungan kita sama manusia, ya udah perbaiki. Nanti Allah, mudah banget deh. Keren beneran. Beneran keren banget. Hidup itu ajaib gitu. Baru celetuk. Ya Allah, pengen ini enak banget ya. Jebret. Ya Allah, pengen kalau makanan cepet banget. Duit juga gampang banget duit. Ya Allah, harus bayar ini ya Allah. Anak misalnya untuk ini, anak untuk itu, istri untuk beli ini, beli itu. Udah minta sama Allah. Kan nggak mampu saya mah. Nggak bisa. Saya nggak bisa apa-apa. Yang belum subscribe dulu. Tekan tombol jempol ke atas, saya bantu dong. Biar ini jadi media keren lah. Media sosial yang bisa merubah diri saya lah. Kalau semuanya ikut kerubah ya alhamdulillah ya. Itu Allah yang mudahkan semua. Yuk ditekan tombol loncengnya juga, sama tulis doanya di kolom komentar doa terbaik ya. Follow Instagram sama TikTok. Seru-seruan lah kita mah. Bapak Ibu yang nonton video ini tuh kurang lebih di atas 20 tahun semua lah. Di atas, ya banyaknya 30 tahun ke atas. Tapi keren-keren menonton video kayak gini. Kenapa?
pasti nyari untuk kebaikan, ya nggak? Saya doain semua yang nonton video ini ya selalu dapat keajaiban dan manusia jadi manusia ajaib deh. Apapun yang diinginkan langsung Allah. Tapi harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya apa? Memperbaiki diri. Kalau nggak memperbaiki diri ya gimana mau Allah tolong ya. Udah yakin beneran deh, ilmu batin pakai aja. Udah sering batin. Ya Allah, enak ya kalau misalnya punya uang 1 juta. Tapi jangan yang besar-besar dulu. Nanti dikasih 1 miliar, nggak biasa megang 1 miliar, dikasih 1 miliar sama Allah. Berhasil tuh ilmu batinnya. Semaput kejang-kejang karena kaget. Kan nggak mau. Masuk UGD, wafat. Uang 1 miliar bukan dinikmatin sama kita. Ya pun sama anak, memang cuma kita nggak nikmatin buat apa. Ya nggak? Yang inilah, jangan ngikutin nafsu. Yang wajar-wajar standar kita lah. 100 juta aja belum pernah megang di tangan gitu. Belum pernah lihat di rekening udah 1 miliar. Bukannya nggak boleh, itu sah-sah aja. Hak itu boleh, monggo. Kadang kan Allah Maha Kaya, Allah Maha Mengayakan. Kalau kita minta sama Allah ya pasti. Kalau kita sungguh-sungguh, kalau kitanya benar-benar memperbaiki diri, pantasin diri kita, nanti dikasih. Bisa nggak Om saya dapat 1 miliar? Ya bisa aja, sah-sah aja kan mintanya sama Allah. Bukan saya ngasih kan gitu. Cuman yang bawa jauh gitu. Kalau kita cuma butuhnya 1 juta ya 1 juta, 100 ribu 100 ribu. Ya semua kan orang tuh keinginan pengen yang besar gitu. Oh saya pengen pipis di bulan, kadang-kadang gitu. Yang nggak masuk nalar gitu, udah kan belum pantas gitu. Pipis di sini aja udah. Nah misalnya kayak pengen buang air kecil ke yang jauh-jauh, apalagi ke bulan, kurang lebih gitu deh. Ini bahasa saya, mohon maaf ya, saya mah bukan ngajarin, saya bukan guru, bukan ustadz, apalagi kiai. Saya hanya Om Budi, teman kalian semua. Udah yang sederhana aja. Ya Allah, jadikan saya manusia yang manfaat buat orang banyak. Ya Allah, saya pengen berbagi lebih banyak lagi buat orang banyak. Karena apa? Dengan berbagi itu saya bahagia gitu. Bukan pengen ria, pengen dipuji, enggak lah. Udah mau kiamat pengen dipuji ya. Kita mau otot-ototan pengen dipuji, derajat naik. Kalau Allah nggak ngangkat ya nggak angkat aja. Ya, semua derajat itu ya Allah yang nurunin, yang ngangkat tuh Allah. Bukan karena kepintaran kita, kebaikan kita, enggak. Kita sedekah jor-joran, dilihat orang sehari 2 hari, besok udah enggak. Tapi kalau Allah yang ngangkat, itu akan kekal, itu akan abadi, akan lama. Iya enggak? Karena ini semua titipan, kurang lebih seperti itulah. Ya, ilmu batin ya, pelajarin. Nanti tonton di video-video saya sebelumnya juga saya pernah ngobrolin ilmu batin deh. Itu aja. Ya Allah, rasanya enak ya kalau sebut ya apa. Tapi yang masuk akal, yang kita pernah dapat sekian ya naikin dikit lah. Jangan belum pernah megang uang 1 miliar pengen 1 miliar, sah-sah aja. Cuma nanti kalau nggak dikabul kesel gitu. Kadang-kadang manusia gitu ya. Udah deh pelan-pelan. Makanan dulu aja yang di bawah 50 ribu deh. Makanan dulu aja. Oke ya. Yang mau cobain, mudah-mudahan Allah ijabah. Mudah-mudahan jadi manusia yang ajaib ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa ya. Mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, doakan saya biar Allah ampuni dosa-dosa saya selalu membersamai dan biar saya jadi orang baik lah. Tonton juga ya vlog saya. Vlog itu bukan untuk gaya-gayaan, sedekah gitu, enggak. Cuman jadikan positif inspirasi biar kita juga nanti dimampukan sama Allah untuk bersedekah ya. Jangan mikirnya oh gaya-gayaan, enggak lah. Itu kan semua titipan Allah. Biar apa? Biar nanti kita kalau ada kebaikan diambil kebaikannya. Kalau kurang baik menurut Bapak Ibu, ya jangan diikutin. Allah bersama prasangka hambanya. Jadi kita berprasangka yang baik aja sama Allah iya, sama manusia juga iya, biar jadi balik ke kita lagi doa itu ya. Oke ya, itu aja, mohon dimaafkan. Saya sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.